Halo, sahabat Gilang. Apa kabar kalian semua nih? Semoga kalian semua ini dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Nah, bagi mereka yang lagi sedang sakit, kita doakan agar cepat pulih dan sehat kembali. Kembali lagi di episode terbaru Jeda Langka Podcast bersama saya, Setiawan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa biasanya kalau tahun baru ini identik dengan pencarian peruntungan untuk di tahun ini nih. Nah, sekarang udah bergabung dengan saya, sahabat sharing Jelang, Ko Randy Cecau. Apa kabar, Ko? Ya, baik, Mas. Nah, sehat-sehat? Sehat, sehat, sehat. Iya nih, kan ini kan udah kita ini udah masukin ke macan air ya katanya ya. Benar, tahun 2022 ini macan air, tahun 2021 kemarin kan kerbau tanah ya. Jadi habis Mm-mm. dari kerbau tanah dia ke macan air. Benar itu, tahun ini macan air. Nah, sebelum kita ngomongin soal keperuntungan-peruntungan, sebenarnya ini sio itu apa sih? Boleh dijelasin sedikit kan nih? Oke. eh Sebenarnya shio itu eh jadi gini, sebelum kita ngomongin shio, kita lihat dulu perhitungannya ya sebenarnya. Kita lihat perhitungannya. Jadi secara garis besar itu shio itu adalah 12 binatang-binatang yang diambil oleh leluhur Cina ya, diumpamakan. Jadi kayak bayangan gitu, gunanya untuk memetakan nasib manusia. Hmm. Ya, jadi 12 sio itu. Nah, jadi kalau di luar kan mereka pakainya itu apa namanya? Zodiak, 12 zodiak. Ya, 12 Betul. zodiak. Nah, jadi kalau di Cina ya, dia pakainya bentuknya binatang-binatang ya, bentuknya naga, macan, kelinci, ular, kayak gitu. Tikus, kerbau, nah dan segala macamnya. Nah, perhitungan itu tuh dari mana? Jadi perhitungan zodiak itu dia bukan rawang, jadi dia perhitungan, dia bukan rawang, dia bukan meramal, Hmm, dia bukan hmm. meramal. Kalau meramal itu, jadi lebih tepatnya ilmu ini dibilang ilmu astrofisika sebenarnya ya, Astrofisika. Oke, oke. astrofisika ya. Jadi kurang tepat kalau dibilangnya itu sebenarnya ilmu metafisika, kurang tepat, Oh, kurang tepat kenapa? karena kalau metafisika adalah hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika. Oke, iya, Ya, iya. ya Hmm, hmm. hal-hal yang antara normal nggak normal dibilang paranormal makanya kan. Iya, betul, betul. Ya kan, Di antara, di luar, bukan antara awang. antara kan kayak yang tadi terus aku pernah bilang ya, antara psikologi nggak psikologi, parapsikologi ya kan. Nah, ilmu ilmu melihat perbintangan sio ini ya itu adalah ilmu astrofisika. Kenapa? Karena pada dasarnya sebenarnya ya leluhur kami itu dulu melihat antara satu garis lurus antara matahari, Hmm, bumi, hmm. dan planet Jupiter. Oke, matahari, bumi, dan planet Jupiter. Oke, Planet Jupiter ya. Nah, Jupiter ya. si Oke, Jupiter. Nah, bumi kan mengelilingi matahari selama 1 tahun atau 365 ya. betul, betul. Ya, 366. Nah, Jupiter ini mengelilingi matahari itu selama 11,8 tahun. 11, Dilempengin jadi 12 tahun. 12 tahun. Oke, oke. Nah, Nah, gara-gara 12 tahun inilah perhitungannya akhirnya didapatlah baru perhitungan 12 bulan, 12 tahun, 12 ini, 12 itu ialah 12 sio dan 12 Zodiak. zodiak. Nah, jadi Hmm, antara mulai dari matahari bumi dan Jupiter itu garis lurus apa, dia dapatnya koordinat apa, jadinya misalnya contoh ini macan gitu. Nanti berubah lagi satu garis lurus lagi jadinya tikus. Berubah satu garis lurus lagi berubah jadinya naga, berubah garis lurus lagi jadinya ular. Nah, itu kalau di Cina. Tapi kalau di Barat dia jadinya apa? Pisces, hmm, Taurus, hmm, Aquarius. Nah, dia hmm. muter balik lagi. Oke, oke, oke. Nah, ya. Jadi perhitungan aslinya itu dari memang planet, matahari, bintang dan segala macam memang Hmm. perhitungannya itu. Ya. Jadi dia bukan ngayal-ngayal, bukan ngawang-ngawang yang kira-kira kayaknya macan di tahun ini kelinci, enggak. Dia ada perhitungannya, ya. Nah, perhitungan itu akhirnya dibukukan sama leluhur kami. Oke, Dibukukan trial oke. error, akhirnya didapatlah rumus pastinya. Jadi Oke, menarik. kami belajar ada teorinya, dia ada teorinya gitu. Jadi bukan terawang, dia bukan terawang. Iya, gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi ya. Kok kenapa Jupiter? Kenapa enggak Hmm, hmm. Pluto? Kenapa Jupiter? Kenapa bukan Mars, bukan Uranus atau Benar, apa? Hmm. benar ya kan?
Kenapa? Karena teropongnya orang Cina zaman dulu bisa lihat sampai Jupiter cuma. Karena teleskop ditemuin sekitar 1800 sekian kan. Oke, oke. Nah, gitu. Jadi dia ngelihat, nah, kayaknya ini paling gede nih, ini paling paling ngefek nih di kita nih. Nah, dia kayak gitu ya. Nah, terus kalau ditanya lagi, misalnya dia nanya lagi, Korendi nipu kali ngomong planet Jupiter sejauh itu bisa ngefek ke kita gitu. Diakal-akalin kali, dibego-begoin. Oke, kita ngambil logikanya seperti ini. Jadi Mas Setiawan tahu bulan ya? Tahu, tahu. Tahu bulan ya? Bulan kalau lagi purnama itu apa yang terjadi di bumi? Pasang air pasang. Air pasang ya. Hmm, Terjadinya air pasang di bulan itu ya. Nah, bulan yang sekecil itu bisa betul. berakibat luar biasa. Air laut ya yang bertonton itu bisa naik turun oleh dia. Ya, Betul. ya. Nah, sudah. Akhirnya orang Cina dulu berpikir berarti benda langit ini ngefek ke bumi. Satu, ya. Hmm, Ternyata ada efek ke bumi. Terus ternyata kita punya gravitasi kan? betul, betul. Kita punya gravitasi. Jadi ada daya tarik menarik dari bawah juga. Jadi di bawah ada gaya tarik menarik, di atas ada gaya tarik menarik. Akhirnya yang terjadi pertama mulai dari air laut yang naik turun, itu yang pertama. Yang kedua, harusnya bumi kita itu mulus, tapi gara-gara ada daya tarik menarik antara atas dan bawah, akhirnya bumi kita itu bentuknya Tidak rata, betul. tidak beraturan. Ada jadinya jurang lah, tebing lah, apa segala macam, tidak beraturan. Itu yang kedua. Nah, manusia berpikir lagi akhirnya leluhur Cina. Gila, kerak bumi yang sekeras itu aja bisa hancur sama gaya tarik itu. Masa manusia yang sekecil itu tidak berefek apa-apa? Kan nggak mungkin. Betul, betul, betul. Nggak Betul. mungkin kata Betul, mereka. betul. Manusia Apalagi masa iya. apalagi nama bumi itu keras ya. Bener. Masa nggak ngefek? Akhirnya itulah yang dihitung sama leluhur Cina bertahun-tahun yang lalu, berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu. Terus langsung dapat rumusnya. Enggak, trial error mereka. Trial error, akhirnya didapatlah rumus yang sekarang. Gitu. Jadi SEO itu pada dasarnya untuk singkatnya adalah perhitungan perhitungan yang didapat dari pergerakan bumi dan benda-benda langit untuk menghitung nasib manusia. Gitu. Oke. Nah, ini saya jadi pertanyaan kembali nih. Sebenarnya Oke. itu seberapa pengaruh kita ngomong Shio atau Chinese zodiac ya kalau ini ya, bukan zodiak yang barat. Chinese zodiac. Chinese zodiac itu terhadap baik itu dari sifat, watak, terus habis itu kan ada yang bilang di luar kan bilang, wah ini kamu nih wataknya kayak gini, ya terang aja kamu kan Shio-nya ini, oh kamu ini Oke. orangnya kayak gini, terang aja Oke. ini. Nah kan Oke. jadi saya kalau Shio itu sering kali ini kan diidentikan dengan watak, sifat, ataupun tanda kutip bukan nasib ya, kita ngomong kalau nasib itu agak gimana, tapi saya ya secara garis itu Desain. ya betul betul. Gimana tuh kira-kira nih? Nah, jadi kalau ada teman-teman yang belajar human design itu menjelaskan dengan sangat tepat ya peristiwa ledakan neutrinos. Ya, ya. Jadi kalau orang zaman dulu ngomongnya qi, kami ngomongnya qi. Ya, gitu. Kami ngomongnya qi. Terus kami membaginya menjadi yin dan yang. Nah, Betul. gitu ya. Nah, jadi aku meminjam prinsipnya human design. Jadi ada satu ilmu lagi namanya human design-nya untuk profiling itu. Mereka ngomong ternyata alam semesta ini masih ada residu bekas ledakan Bima Sakti pertama kali. Oke. Ya, Oke. jadi nggak kelihatan gitu kan. Tapi semuanya ini ternyata masih ada residunya, masih ada radiasinya. Nah, dibilangnya ledakan neutrinos. Nah, ledakan neutrinos itu ternyata itu bisa berpengaruh ke hormon kita. Oke. Ya. Aku kurang bisa menjelaskan dengan sangat baik, tapi artikel-artikel ilmiahnya sebenarnya sudah bisa didapat. Jadi kalau teman-teman mau googling udah bisa didapat. Itu dijelaskan dengan sangat baik oleh pencipta human design namanya Rauruhu. Oke, Ya, jadi nanti namanya itu Rauruhu. dicari itu ya. Nah, jadi teman-teman boleh cari itu ya. Jadi boleh teman-teman. Kenapa aku meminjam penjelasan dari human design? Kenapa nggak meminjam dari penjelasan asli dari SEO-nya? Karena kalau dari asli dari SEO-nya karena mereka
kekurangan informasi dan alat ya. Kalau aku bilang kekurangan alat untuk meneliti itu. Jadi mereka cuma bisa ngomong ternyata ada energi yang bisa dihitung tapi nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, yang bisa mempengaruhi manusia. Mereka ngomong kayak gitu. Nah, gitu. Jadi si leluhur-leluhur kami cuma ngomong itu. Jadi dia ngomongnya apa? Itu qi. Nah, ternyata itu akhirnya karena kan human design itu ditemukan sekitar 1989. Jadi baru banget, teknologi udah enak tuh, ya. Nah, ternyata qi itu sudah bisa dihitung, sudah ada alat-alat yang bisa melihatnya. Nah, kayak gitu. Oke, Nah, menarik. jadi iya, jadi ternyata kita itu berisi dari ledakan neutrinos. Jadi waktu kita lahir, ya, jadi ada DNA kita itu yang aktif, nggak aktif, aktif, nggak aktif, aktif, nggak aktif, kayak gitu. Tergantung memang hari itu lagi komposisinya ledakannya seperti apa, radiasinya kenanya yang seperti apa. Makanya adanya hasilnya nanti yang satu lebih pemarah, yang satu enggak, yang satu orangnya lebih teliti, yang satu enggak. Nah, kayak gitu. Oke, si Nah, Rauruhu ya, namanya Rauru, Rauruhu. betul. Jadi Ra, habis itu Uru, terus habis itu Hu. Nanti cari aja nih, ada nih di website. Nanti kalian cari Ada. aja, misalkan kau Benar, penasaran. benar, benar, benar. Hmm, hmm. Benar. Dia menjelaskan dengan sangat baik kenapa manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda berdasarkan dari tanggal lahirnya. Karena prinsipnya sama kan. Di prinsipnya Cina juga kami melihat sifatnya orang atau perjalanannya orang dari tanggal lahir. Kalau yang pernah dengar podcast yang kemarin, saya udah jebabarin dikit, iya kan? Nah, kayak gitu. Prinsipnya sama, prinsipnya sama. Jadi intinya gara-gara ledakan neutrinos itu yang dihitung. Dan memang berakibat ke hormon-hormon kita. Hormon-hormon mempengaruhi sifat dan pola pikir kita, benar nggak? Oke, benar, setuju. Nah, Oke. Nah, itu dia yang menjadikan istilahnya kalau disebut itu human design ya, kita ngomong ya benar, istilahnya ya. benar, Seperti benar, itu. Nah, benar. tadi kan kita udah ngomongin shio nih, shio di mana ada 12 shio ya. Ternyata itu seperti kita tahu ini adalah macan air. Ada macan, ada air. Ternyata selain dari selain dari shio binata, ternyata ada unsurnya nih. Yakni kalau nggak ada 5 unsur ya, benar ya kok ya. Benar, benar. Nah, Jadi aku jelasin lagi. sebenarnya unsur itu apa? Oke. Jadi di Cina itu mereka membagi unsur itu menjadi 5 unsur. Ya. Dia Hmm, membagi kayu, ya, dia membagi hmm, kayu, api, tanah, logam, air. hmm. Ya, dia pakai 5 unsur ya. Karena menganut sistem yin dan yang, akhirnya 5 unsur itu dibagi menjadi 2 lagi. Jadi Oke. kayu besar, kayu kecil, atau kayu Hmm, yang kayu yin, api betul. yang api yin, kayak gitu. Akhirnya didapatlah namanya 10 batang langit. Atau Oke. orang Cina ngomongnya Tian Kang. Nah, Hmm, 10 batang langit. Nah, hmm, hmm. pasangannya adalah 12 cabang bumi, ialah 12 sio. Oke. Nah, ketika 10 batang langit dan 12 cabang bumi itu disatukan, Hmm. ya, didapatlah penanggalan Cina. Nah, Oke. inilah penanggalan Cina. Siklusnya 60 kali. 60 kali. Nah, Kan. mulainya dari Hmm, tikus kayu, cace, hmm. berakhir di babi air, kui Oh, hai. Nanti ngulang oke. lagi dia. Hmm. Karena 1 tahun ada, satu siklus ada 12 shio, tapi itu baru shio doang. Itu Baru sio doang. masih Ya, iya, nanti belum nanti unsur, ditempelin. betul. Benar, nanti Betul. ditempelin. Tikus dengan kayu cia, kayu yang, ya Ah, gitu. Kerbau dengan kayu yin. Nanti ditempelin hmm. semua, nanti sampai dapat semua, ujung-ujung itu didapatlah 60 siklus. 60 tahun. Betul, karena istilahnya itu kan kurang lebih 60 tahun 5 kali 12 5 kali 12 60. Jadi istilahnya tikus air akan ketemu tikus air ya setelah 60 tahun ya, benar ya? Benar, Enam benar, puluh satu. benar, Jadi betul benar. betul. Benar Hmm, itu. Jadi siklusnya itu. Jadi elemen intinya itu apa? Elemennya itu adalah itu tadi. Jadi menurut orang Cina, mereka berpikir di dunia ini ada 5 elemen yang mempengaruhi kita dengan prinsip yin yang akhirnya dibagi 2 tadi. Jadi menurut dia itu juga mempengaruhi manusia. Itu elemen yang ada di bumi. Karena kan kalau tadi Sio kan perhitungan gara-gara benda langit. betul. Benar ya yang tadi ya yang Jupiter ingat ya. Nah, Hmm. elemen itu apanya? Elemen itu adalah energi yang dari buminya. Jadi udah nyambung nggak? Ya kan? Yang satu Hmm. yang dari langit, yang satu dari Bumi. bumi di tengah-tengah kita. Nah, Nah, tapi itu perhitungan dari yang bumi itu sebenarnya itu dilihat dari apanya sih? nah Pada awal-awal mulanya.
Kalau awal mulanya itu, jadi pertama kali yang ngambil 5 elemen itu namanya Raja Fusi. Raja Fusi itu dia itu kayak leluhurnya Cina lah. Jadi nggak jelas antara memang manusia atau dewa gitu. Ya nggak jelas lah pokoknya informasinya. Jadi dibilang mereka ngomongnya Kaisar Fusi kayak gitu. Tapi mereka ngomong kayak setengah dewa. Biasa kan kalau orang Cina kan pokoknya kalau ada leluhur mereka yang terlalu hebat atau apa pasti dijadiin dewa kayak gitu Betul, kan. betul, Nah, betul. Raja Fusi ini mendapatkan elemen-elemen itu berdasarkan pengalamannya. Jadi dia kemana terus tahu, oh ternyata petir berpengaruh. Oh, ternyata jadi dia trial error sendiri. Dia trial error sendiri, terus akhirnya dia catat sendiri, akhirnya dibukukan. Kenapa dibukukan? Karena mau diajarin ke anak-anaknya. Iya kan? Nah kan, begitupun ilmu kedokteran. Kalau nggak dibukukan gimana mau diajarin? Betul, betul. Padahal sebenarnya aslinya ilmu kedokteran itu pun mereka trial error dulu kan. Betul, dari dulu Trial betul. error, Pengalaman, karena mau betul. diturunin, akhirnya coba dibukuin. Ya Hmm. kan? Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi pertama kali yang bikin itu adalah Raja Fusi, mengamati tentang peristiwa alam. Oke, oke, oke. Gitu. Dan istilahnya 5 elemen itu juga selain dari 12 show itu juga otomatis mempengaruhi daripada human design-nya. Dalam arti gini, Benar, benar, sama-sama kuda, tapi yang satu kuda air, yang satu kuda benar, api, yang benar, satu benar, kuda tanah, yang benar, satu benar, benar, logam, itu benar. pasti beda. Benar. Jadi dia mengamati. Ternyata misalnya yang satu misalnya kuda api orangnya lebih panas, kuda air orangnya lebih apa. Dia mengamati itu dari mana? Dia mengamati ternyata manusia itu tempat tinggal itu mempengaruhi mereka. Ya, cuaca itu mempengaruhi mereka. Kenapa orang gunung suaranya gede-gede? Gitu. Kenapa orang yang di kota suaranya lebih apa? Kayak gitu kan? Ada yang satu lebih emosian karena faktor geografis mempengaruhi manusia. Nah, makanya tadi kan karena bingung nanti mau ngomonginnya bentuk apa, akhirnya dibikinlah oleh Raja Fusi itu dalam bentuk alam. Oke, oke. Nah, kayak gitu. Terus baru dibikinnya orang api sifatnya A B C D E F G, orang ini. Karena menurutnya itu tadi ternyata energi alam di bumi itu mempengaruhi sifat manusia. Iya, sifatnya orang-orang Indonesia dengan orang-orang Rusia pasti beda. Karena perbedaan geografis tadi, mulai budaya, geografis, pola pikir apa segala macam. Nah, kayak gitu. Oke, menarik nih, Darwati. Ini menarik. Jadi istilahnya memang nggak bisa istilahnya dipungkirin, karena memang mungkin secara teori, secara logika kita masih tetap mencari tahu nih, istilahnya benar-benar mencari tahu secara ilmu pengetahuan. Tapi seperti yang tadi bilang itu berdasarkan pengamatan yang sudah beribu-ribu tahun, bukan hanya ratusan tahun ya kok ya kayaknya sih ya. Bukan, udah berpuluh ribu tahun aja. Ribu-ribu Iya. tahun dalam arti. Jadi akhirnya itu kan. Ya tadi itu catatan-catatan dengan pengamatan segala macam. Ini kalau orang yang lahir dari tahun segini kok kayak gini, tahun segini Nah, kok kayak benar, gini. benar, benar. Itu Apa kayak dicatat akhirnya. Kayak contoh yang orang misalnya ngomong, pernah nggak dengar kalau lagi mau makan nggak jadi, dia mau keluar nggak jadi makan disuruh makan. Nyicip dikit aja nggak apa-apa, dicicip. Pernah nggak dengar Pak Malik kayak gitu? Karena dibilang nanti ada bencana. Pernah nggak? pernah. Atau Pak Setiawan pernah dengar Pak Malik apa contoh? Pak Mali yang paling sering kan nggak boleh gunting kuku di tengah malam, atau saya nggak boleh duduk Nah, di ya. tengah pintu Ya. atau Nah, jadi segala macam itu. intinya adalah semua pamali itu adalah sebenarnya kita jangan ngomongin mitosnya. Sebenarnya inti pamali itu adalah kebijaksanaan para leluhur kita ketika Betul. mengamati semua fenomena, antara fenomena geografi sama fenomena sosiologinya. Ya, gitu. Misalnya, oh lagi hamil, jangan bunuh binatang, ya kan? Betul, Nah, kayak gitu. betul. Jadi leluhur kita itu kebijaksanaan leluhur-leluhur masing-masing itu karena mengamati pola yang sama. Jadi ketika diamatin ada pola yang sama dan sering terjadi sampai 80%. Akhirnya mereka percaya gitu. Nah, kayak gitu. Karena kalau nggak mungkin jadi pamali. Betul. Sebenarnya ini kita ngomongin dari sisi antropologinya ya. Kayak gitu Jadi ya. Kita nggak berdasarkan ngomong ya. pengalaman zaman dulu nih gitu Benar. ya. Kita nggak ngomongin dari sisi logisnya ya. Kita ngomongin dari sisi antropologinya. Nah, begitulah. Jadi akhirnya dibikinlah rumusnya itu. Nah, seperti itu. Jadi bisa benar nggak? Bisa. Bisa salah nggak? Tentu saja bisa. Betul. Ya itu juga salah satu pamali adalah dilarang motong hewan hidup pas lagi hamil. Nanti Benar. ada anaknya nanti Benar. kenapa, atau nanti Benar. ada codet atau apa gitu. Benar. Dan ada Benar. beberapa emang
Ya ada. Kejadian Ya kan? kejadian sih. Nah, kayak gitu, kayak gitu. Kita Kejadian sih kita Pak. kita tidak menutup, kita jangan naif, kita jangan "Oh Hmm, enggak, semuanya itu atas izin Allah." Benar, itu benar. hmm, Semua atas hmm, izin Tuhan. hmm, hmm, Tuhan nggak hmm, ngizinin nggak mungkin jadi, hmm, benar. hmm, hmm, Kita ngomongin tentang fenomena, kenapa leluhur kita itu membuat semua itu, karena mereka sering melihat itu, hmm, hmm. sering kejadiannya daripada enggaknya. Nah, Betul, akhirnya itu jadi akhirnya di saya kasih tanda kutip ilmu pamali benar itu ya. Peraturan benar kita ngomong nih jangan ini jangan benar itu. benar Walaupun ya tadi itu karena kita sekarang ini dunia makin berkembang, jadi logika kita makin bermain. Kadang-kadang benar. itu kita bilang "Ini kan nggak masuk logika, ini Ah, kan nggak masuk masuk logika. logika." Itu. Tapi masuk logika juga sih, misalkan kalau lagi mau bunuh binatang, tiba-tiba dia kaget, kaget tiba-tiba mempengaruhi daripada kandungannya bisa juga Iya, kan? bisa jadi. Nah, itu dokter Seperti lah itu. lebih paham itu. Hmm, 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 hmm. Siap, siap. Oke, oke. Ini seru nih, makin seru nih, makin seru. Oke, oke. Nah, sekarang ini tadi kita udah ngomongin kurang lebih itu pengenalan terhadap sio-sio dan unsur-unsur. Nih pasti memang masih banyak bingung. Jadi istilahnya kita memang harus banyak baca juga sih untuk Benar. mengetahui apa nih sebenarnya apakah sio itu Chinese zodiac, apakah berbedanya dengan zodiak yang Sagittarius segala macam, zodiak barat ya kita ngomongnya, Hmm. ataupun dengan unsur-unsur 5 unsur nih apa nih yang mempengaruhi. Nanti itu mungkin akan dikupas lebih lanjut atau istilahnya nanti kita bisa baca-baca. Nah, sekarang kita masuk nih ke tahun macan air Hmm. istilahnya. Kira-kira Hmm. boleh memberi gambaran sedikit nggak mengenai apa nih tahun macan air dan istilahnya apa yang terjadi dan istilahnya apa yang kemungkinan-kemungkinan atau yang harus dihindari segala macam. Oke. Jadi kita membaca secara peruntungan secara garis besar ya macan air. Jadi sebenarnya Hmm. teknik pembacaan peruntungan itu jadi bukan macannya yang dibaca, tapi energi dari macannya yang dibaca. Jadi kalau ada suhu-suhu masih baca macannya itu, oh macan buas, oh kayak gitu. Kita ngomongnya gaya kebun binatang kayak gitu. Enggak gitu cara bacanya ya. Jadi yang dibaca itu adalah elemen dari sifat si sio tersebut. Jadi setiap sio itu ternyata punya elemennya. Jadi kayak kemarin sio kerbau, kerbau itu elemennya tanah, tanahnya tanah yin. Nah, kayak Hmm. macan ini, macan itu elemennya kayu, kayu yang. Sifatnya kayu yang apa? Keras, kuat. Jadi di tahun-tahun ini banyak yang ngototan orangnya. Banyak yang ngototan. Nah, air itu kan ada dua macam. Tadi aku udah bilang air yin sama air yang. Air yin Hmm. itu air embun, air hujan. Air yang itu air samudra. Nah, kebetulan di tahun ini adalah macannya itu macan air yang. Jadi air samudra. Waduh. Ya, Oke, sama-sama keras ya. sama-sama keras, sama-sama ombak. Jadi di tahun ini bentrokan akan semakin banyak, ya. Perselingkuhan, skandal Waduh. itu pasti tetap ada, ya. Tapi Waduh. kalau Hmm. soal Hmm. uang, semuanya berpotensi. Jadi hanya potensi. Jadi Oke, bisa oke. bilang tahun ini harus proaktif, Oke, oke, oke. Hmm. ya. Kalau Hmm. kesehatan, aku harus ngomong belak-belakan, tetap buruk. Karena masih ada elemen air yin, air yangnya, masih ada elemen dinginnya, ya. Oke. Hmm. Ya, aku akan ngomong tetap masih teman-teman harus jaga gitu ya. Tetap teman-teman harus jaga tetap kalau untuk kesehatan ya. Tapi kalau untuk karir, kerjaan ya, itu kita harus proaktif. Kayu itu perlambang edukasi, pendidikan. Jadi paling di tahun-tahun ini untuk ngejar pendidikan atau yang pintar itu dipakai. Misalnya ada yang ngomong lagi, kok pasti dipakai lah pintar. Enggak, belum tentu. Kadang orang itu enggak mau orang pintar, mereka lebih butuh orang praktis. Oke. Hmm. Ya, Hmm. gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau ada yang ngomong kayak gitu berarti dia kurang jauh mainnya. Hmm. 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 Nah, Betul, betul, di betul, tahun betul, ya ada betul. yang nggak butuh. Saya nggak butuh orang pintar kata dia nanti ada yang bos-bos Butuhnya cuma ngomong praktisnya saya butuh yang orang praktis. Karena yang orang pintar ya teori terlalu banyak doang. pertimbangan, benar. Hmm. Terlalu banyak pertimbangan. Nah, gitu. Tapi di tahun ini ternyata mereka lebih banyak butuh orang-orang pintar. Mungkin ada banyak faktor ya. Kalau kita cocok loginya ya mungkin karena WFH jadi lebih butuh banyak yang bisa ngoperasiin A, ngoperasiin B dan segala macam kayak gitu ya. Hmm. 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 Nah, Hmm. terus kayu itu melemahkan api, air melemahkan api. Kayu melemahkan api. Kayu melemahkan, ya, sorry. Kayu mensupport api. Ya betul. Kayu Ya, ya. mensupport api, air melemahkan api. Kayu mensupport api, air melemahkan api. Nah, intinya apa? Nah, intinya adalah untuk edukasi kita harus pakai elemen api. Ya, jadi Oke. jadi di tahun ini ya kita langsung aja ya Hmm. untuk Hmm. elemen-elemen tahun yang bagus, elemen usaha yang baik ya.
ya. Ya. Jadi kalau untuk elemen usaha yang baik, yang pertama itu adalah elemen api. Ya, elemen api dan elemen tanah. Elemen-elemen api itu yang berhubungan dengan gas, elektrik, elektronik produk, restoran, entertainment. Ya, podcast kayak gini kan termasuk entertainment ya. Betul. Nah, gitu. Elemen tanah itu yang bagus lagi apa? Perumahan, material, properti, keagamaan. Oke, ntar elemen api itu ada gas, elektrik, elektronik Salah produk, satu ya, benar. restoran, entertainment. Oke, itu Ya, api. Entertainment itu api. IP juga ya. Oke. Entertainment itu api. IT itu api. IT juga IP. Oke. Dan itu emang sekarang ini IT lagi pakai juga ya. Elemen tanah itu perumahan, material, properti, keagamaan. Keagamaan. Oh, keagamaan. Kenapa tanah ya? Iya, karena kita disuruh merendah kan. Oke. Makanya dimasukin sama leluhur kami, agama itu berhubungan dengan elemen tanah. Oke, jadi properti ini bakalan naik nih ya. Properti bisa mulai naik ya. Mulai Gitu, membaik lah ya mulai dibandingkan membaik. tahun-tahun lalu ya. Oke, Benar. restoran. Oke, Nah, siap. elemen yang menengah apa atau yang stabil ya kita ngomong ya. Kalau tahun kemarin perbankan jelek, pertambangan kacau. Nah, di tahun ini mulai stabil. Pertambangan, otomotif, emas, hardware, mesin, keuangan, perbankan itu dia mulai stabil. Oke. Dia mulai stabil ya. Elemen-elemen logam ya, yang besi kayak gitu-gitu ya. Nah, yang kurang baik apa? Elemen air dan elemen kayu. Elemen air dan elemen kayu. Oke. Benar ya. Elemen air itu. Ya, elemen air dan elemen kayu ya. Elemen air itu tentang pengangkutan, travel, F&B, komunikasi, transportasi. Elemen kayu berhubungan dengan agrikultur, kehutanan, edukasi, herbal, tekstil dan baju. Ya, kalau tadi kan di awal aku bilang orang-orang sekarang lagi butuh tentang orang-orang yang pintar. Iya, tapi kalau jual edukasi itu lagi jelek. Jadi gimana itu? Gimana? Nah, gini. Jadi terus jadi pertanyaan ya, Pak Setiawan, Mas. Jadi gimana dong guru-guru atau orang-orang yang memang jualnya jual otak, jual edukasi kan? Karena dibilang lagi jelek. Nah, itu tadi memanfaatkan elemen yang lagi bagus. Sekarang elemen yang lagi api. bagus apa tadi? Betul. Api. Api berhubungan dengan IT. Berarti ngajarnya lewat apa? Lewat itu media elektronik kayak Zoom atau istilahnya yang bikin videonya langsung yang bisa diakses atau apa segala macam. Ya nggak lewat WA, ya kan? Oke, atau istilahnya lewat IG atau tanda kutip itu segala macam ya. Benar. Balik ke prinsipnya feng shui, nggak dapat bentuk, balik ke sifat. Nah, itu. Contoh lagi, elemen air jelek. Terus ternyata ada ibu-ibu satu buka kafe udah 15 tahun. Masa kita suruh tutup? Betul. Nah, kita manfaatin elemen api lagi. Apa elemen api? Berarti bagusin IG-nya, bikin konten. Tapi ini saya agak bingung nih, kan elemen air kan food and beverage, tapi di elemen api itu restoran. What is the difference between maksudnya dengan kedua hal itu? Benar. Restoran itu lebih ke makannya. Jadi yang dibakar, yang dimasak. Oke. Kalau elemen air itu benar. Kalau elemen air itu lebih ke minumannya sebenarnya. Oke. Nah, itu juga taktik ya. Ketika ada orang, misalnya ternyata ketika dibaca Pak C-nya, dia bagusnya elemen air, tapi dia pinternya masak. Ya, jadi biasanya kan kalau dibaca Pak C-nya orang itu kalau bagusnya elemen air, berarti elemen apinya paling jelek. Biasanya betul, karena gitu berlawanan. Berlawanan, kebalikan biasanya ya. Kayak kayu sama logam ya, kalau nggak salah. Benar. Pasti berlawanan dia. Nggak mungkin dia dempet itu, nggak mungkin. Nah, bingung nih orang ini. Tapi saya pinternya masak kok. Tapi yungsen saya air kok. Nah, taktiknya gimana? Taktiknya adalah bikin restorannya namanya kopi tiam atau kafe. Karena prinsipnya kayak air, jualan air. Walaupun nanti waktu di sana kita lihat makanannya segambreng. Oke, dari penamaan itu pun bisa jadi saya setidaknya meminimalisir jadi dari kias. Benar. Pernah kan? Jadi contoh nih kemana kafe mana aja. Waktu ke sono
kayaknya banyakan makanannya dari minumannya. Betul, betul, betul. Ya. Oke. Mungkin Nah, karena pemiliknya itu sudah dibacanya seperti itu ya. benar, dia pasti konsultasi. Tapi dia bilang Hmm. itu, saya jadi chef udah berapa lama kayak gitu. Jadi dia akal-akalin seperti itu sebenarnya. Jadi bukan berarti ketika tahun itu elemen jeleknya apa terus berubah lagi kerjaan, terus tahun lagi depan berubah lagi kerja. Enggak gitu. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Justru baca ini adalah untuk melakukan tindakan preventif. Jadi orang Cina itu paling takut sama namanya bencana. Betul, Makanya betul. dia belajar Preventif. ilmu begini-beginian. Iya, Hmm, makanya dia belajar ilmu beginian dan nyari ilmu beginian. Tujuannya apa? Cuma melakukan tindakan preventif. Betul, Nah, preventif itu. gitu ya. Jadi kurang lebih adalah elemen A itu tadi, kalau untuk soal di kerjaan, di hubungan, hati-hati, jangan banyak gosip atau tusukan dari belakang. Kalau untuk usaha, tadi udah aku bilang, usaha yang bagus elemen api, tanah. Logam lagi menengah, stabil, kayu dan air lagi buruk. Gitu. Kalau keuangan, potensi untuk keuangan secara garis besar dibilang hanya potensi, berarti harus proaktif. Jadi duit ini lagi ngambang ibaratnya. Siapa yang Nah, berusaha maka akan dia dapat istilahnya gitu ya. benar, benar, benar. Jadi Hmm. duit ini lagi banyak ini di atas nih. Ah, dibilang kayak gitu. Jangan nunggu Kira-kira. hujan duit ya. Jadi kira-kira itulah kalau dibilang energi secara umum. Oke. Ini secara umum nih tadi itu ya elemen-elemen Ya, yang baiknya itu api, tanah, yang sedang stabil itu logam, pertambangan ya. Terus habis itu yang sedang yang agak buruk itu tadi elemen kayu dan elemen air. Oke. Siap. Ini secara garis secara umum. secara umum Secara nih. umum. Nah, sekarang kita masuk ke spesifik per zodiak ya. Boleh. Apa gimana? Oke. Boleh. Ya. Oke. Jadi gini, sebelum kita masuk ke pembacaan spesifik secara zodiak. Jadi 12 zodiak nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ya. Jadi aku harus kasih tahu dulu sio-sio yang buruk dulu ya. Jadi sio-sio yang buruk itu untuk tahun macan ini yang kurang baik itu adalah ya sio macan. Oh, sio macan buruk terhadap sionya sendiri ya? Nah, iya. Jadi gini, setiap kita memasukin sionya kita sendiri, Hmm, dibilang kita itu terkena tai sui. Istilahnya kami itu tai sui. Tai sui itu apa? Kayak bencana lah, bencana kecil hmm, atau transisi hidup. Oke. Karena logikanya kita ketemu 12 tahun. Kan setiap 12 tahun pasti ketemu kan? Betul. Ya kan? Berarti kan si Jupiternya itu udah sudah satu keliling Satu lagi kan? keliling putaran. Sudah satu keliling. Nah, ketika satu keliling lagi itu ternyata energinya itu sangat berdampak ke kita. Jadi dibilang kita ada transisi dalam hidup. Baik atau buruk itu relatif. Oke, iya. Baik buruk itu relatif. Ya, kadang Hmm. orang suka ngomong yang wah aku dipecat nih, di ini buruk banget, tahu-tahu gara-gara dipecat dia bikin usaha tajir dari sana. Betul, ya betul Ya setuju. kan? Ada yang Hmm, ngomong wah aku beruntung banget nih, aku ikut saham, aku jadi kaya banget, tahu-tahu saham anjlok dia miskin mendadak. Ya kan? betul. Jadi transisi itu dibilang bagus atau buruk relatif. Ya. Hmm, hmm, Nah, hmm, jadi sio yang harus hati-hati adalah sio macan itu sendiri, hmm, sio monyet, karena hmm. monyet itu ciongnya dia ya, ciong itu beda 6 tahun ya. Oh, kalau beda 6 tahun rata-rata ciong ya? Ciong, pokoknya sio yang ciongnya itu pasti dia tahun itu juga terjadi transisi Oke. ya. Sio babi, sio Hmm. ular, nah gitu ya. Jadi macan, monyet, babi, ular. Ya, Macam macan, monyet babi monyet, ular. Oke. babi, ular ya. Nah, kita mulai satu-satu ya. Hmm, Ya. Jadi untuk sio macan di tahun 2022, jadi bagi teman-teman yang dengar podcast ini yang belum tahu sionya apa, bisa googling kok, gampang. hmm, Gampang. Jadi googling, masukin aja nanti tahunnya gitu. Jadi udah tahu hmm. ya. Jadi kita bahas Oh, satu-satu ya. hmm. Sio macan di tahun 2022 untuk keuangan ya, itu uang masuk keluar begitu saja. Waduh, Jadi nah, bisa salah membeli investasi. Mas Setiawan sio apa? kuda saya. Udah nanti kita tunggu, udah kita lihat ya. Hmm, Udah lagi bagus kok. Ya, jadi keuangan masuk keluar begitu saja, bisa salah membeli investasi ya. hmm, Jadi cash flow diatur di tahun ini untuk sio macan. hmm, hmm, Benar ya. hmm. Terus Harus hati-hati. ya, terus jangan beli investasi. Oke. Jangan ditahan. Dalam Pokoknya dalam dalam hal maksudnya dalam investasi itu berupa besar, tanah, investasi berupa besar.
Oh, investasi besar ya. Oke. Investasi besar ya. Kalau cuma investasinya beli pulsa ya jangan. Nggak apa-apa, beli aja karena beli kuota. Bisa aja kalau ini. Ya, jangan. Pokoknya yang besar. Pokoknya Hmm, yang besar high risk jangan. Pokoknya hmm. dibilang kalau kita itu lagi kena tahun buruk, lebih baik kita lebih banyak aktivitas yin chi namanya. Yin chi itu aktivitas yang menambah soft skill, belajar. Oke, oke, oke. Ya. Hmm, Untuk kesehatan ada potensi luka baik dari luar dan dalam. Berarti beneran dari luar ya, bencana logam kayak gitu ya, bencana hmm, benda hmm. tajam, ataupun memang disakitin. Kan dibilang kan luar dan dalam. Oke, dari dalamnya itu mungkin sakit dalam arti secara hati segala macam Sakit ya, hati, ya perasaan ya. di ghosting gitu. Ya, ya kan? Gitu ya. Hmm, Nah, hmm, hati-hati bencana benda tajam ya, hmm, berarti beneran bentuk pisau ataupun bawa kendaraan. hmm, 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 Ya, hmm, hmm. pencernaan bisa bermasalah karena makan yang mengundang kolesterol dan jorok. Jadi jaga Oke, makan. Ya, harus jaga jadi makan. benar biasanya mendadak beli somai di depan jalan itu nggak apa-apa. Ini bisa tahu-tahu apa? Tumben-tumbenan gitu ya. Ya sakit sakit perut gitu, tahu-tahu apa gitu. Biasanya juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Hmm, hmm. Hubungan ya, hubungan relationship ya. Jadi sempatkan family time dikarenakan suasana suasana yang sibuk. Jadi banyak-banyak ngumpul bareng keluarga. Ya, family Oke. time. Hmm, Gitu. Karena dibilang berarti bisa konflik karena kita terlalu sibuk kerja atau apa. hmm, hmm. Ya gitu ya. Untuk karir, pilihlah keputusan yang efisien dan efektif. Jangan berspekulasi terlalu jauh. Artinya jangan pindah kerjaan. Oke. Ya, lebih baik upgrade skill internal. Nah, kan jangan terlalu percaya dengan kolega. Itu susah tuh ya. Iya, ya. Karena kan dibilang bisa terjadi gosip kayak gitu-gitu. Jadi jangan Hmm, ikutan. hmm. Karena kan lagi sial. Kalau lagi sial itu nanti ada apa-apa kita yang kena jadi kambing hitam. Oke, oke. Jadi istilahnya eh, kecipratan yang nggak enaknya aja gitu ya. Jadi, Benar, hmm, benar. hmm, Ya, hmm, hmm, kita hmm, lanjut ya. Habis macan kita masuknya kelinci ya. hmm, Ya. Untuk keuangan kelinci itu mendapatkan pemasukan yang lumayan, boleh ekspansi bisnis. hmm, Nah, kebalikan ya. hmm. Ya, pemasukan bagus, boleh ekspansi. Oke. Ya. Untuk kesehatan, kesehatan menurun dikarenakan stres dan pola istirahat yang buruk. Jadi Karena mungkin kerjaan ekspansi bisnis nih kali ya. mungkin karena hektik kerjaan gitu ya nggak sih ya. Jadi perhatikan makan, olahraga dan istirahat. Disaranin akhir tahun lebih baik jalan-jalan. Ya, kalau boleh jalan-jalan sama Kalau pemerintah ya. boleh. Ya, kalau belum boleh jangan. Hmm, Bahaya. hmm. Ya, untuk hubungan ya, peruntungan jodoh baik. Yang single bisa dapat jodoh. Ya, yang berumah tangga dapat jodoh juga. Enggak dong, jangan. Yang ber, yang berumah tangga hubungan rumah harus harmonis. Nah, kayak gitu Hmm, ya. hmm, hmm. Kayak gitu ya. Untuk karir konsisten dalam pekerjaan bisa memicu kenaikan pangkat dan gaji. Overall kelinci bagus ya. Oke, oke. Ini kelinci ini Ya, cukup bagus nih. Oke. bagus ya. Cuma kesehatan dibilang diwanti-wanti ya. Hmm, hmm. Berarti bisa-bisa tuh ya. Bangunnya istirahatnya cukup, bangun Dan lari dulu olahraga. olahraga Hmm, hmm, kayak hmm, gitu ya. Vitaminnya hmm, cukup. Cukup ya. Karena ternyata hmm. berlebihan nggak bagus juga ya, Dok ya. Betul, kalau terlalu over juga vitamin juga emang nggak boleh juga. Iya, benar. Kita Segala lanjut. sesuatu yang over nggak boleh. Oke, kita lanjut. Kita Habis lanjut. kelinci, Sio naga. naga. Naga ya. Nah, ini Untuk sio yang keuangan sio naga, dicari-cari nih ya. Sio yang benar. dicari-cari orang nih. Benar. Sio naga dicari-cari apa nih? Dicari-cari untuk anak, mending sio Iya, naga biasanya gitu. gitu ya. Oh ya. Biasanya Jadi gitu cari-cari buat anak ya. ya aku kasih tahu sedikit. Jadi Hmm, kenapa orang-orang lebih suka sio naga? Pertama, naga itu kan kalau di Cina itu lambang hoki ya, dia lambang uang. hmm, hmm, Jadi kalau orang Cina zaman dulu kalau dia lagi mancing lihat naga atau dia lagi lihat langit, lihat naga lewat, dia bilang beruntung, hmm. ya. Terus banyak shio naga juga beruntung. Kenapa? Karena sifatnya shio naga. Orang shio naga itu optimis, Betul, optimis. Pantang menyerah. pantang menyerah, ya. Jadi dia itu sudah menang dulu sebelum bertanding, Betul. Jadi ya. dia mau jatuh berapa kali pun dia akan Dia optimis optimis, bangkit. dia Setuju. Hmm, optimis, hmm. gitu ya. Makanya orang-orang naga itu banyak jadi. Tapi orang naga biasanya relationship-nya jelek rata-rata. Karena idealis Oh, tadi. hmm, hmm, Nah, gitu. Jadi ada plus minus lah ya. hmm, Kita hmm. lanjut ya. Oke. Prediksi shio naga di tahun 2022 untuk keuangan, potensi mendapatkan pemasukan besar. Jangan terlalu ambisius tuh.
Udah Ya, diwanti-wanti ya. di situ saya tulis jangan terlalu ambisius. Karena bawahnya udah ambisius, duit lagi banyak, wah hajar nih, hajar nih. Jangan. Dibilang berarti salah perhitungan bisa. Oke, jadi tangannya jangan panas ya. Jangan panas, benar. Kesehatan, penyakit lama bisa kambuh. Oke. Nah, shio naga, ya gitu. Nggak tahu nih penyakit lamanya apa ya. Kalau penyakit lamanya galau, nah agak susah emang. Itu agak susah. Nah, naga-naganya susah. Susah ini, naga galau ini susah nih gitu ya. Untuk hubungan, peruntungan jodoh baik bagi single ya, baik bagi single ya. Bagi yang sudah berpasangan mungkin akan sedikit masalah karena pasangannya terlalu sibuk. Oh, Ya, karena yang jadi tadi itu ya, pemasukan besar, jadi saya jadi ambisius, kadang-kadang itu melupakan yang tadi itu. Oke. iya, lupa nanyain pasangan kan gitu, lupa nanyain Mm, ayang. Ayangnya mm. nanti nggak makan, nggak Oh, disuruh udah ayang makan makan. belum gitu ya? Ya kan, gitu ya. Peruntungan jodoh baik ya, berarti dapat Hmm. mungkin yang single nanti dapat ya. Ya, nah untuk karir potensi dapat kerja. Nah ini bagi yang belum dapat kerja ya. Pertimbangkan plus minus dari semua tawaran. Nah kenapa dipertimbangkan? Karena nanti ternyata mungkin yang udah lama nganggur, tahu-tahu ya udahlah dapat kerja apa aja, tapi nggak dipikirin plus minus kerjaan itu. Ternyata waktu dikerjain malah jadi beban. Jadi bebannya ya. Jadi dilihat-lihat juga. Gitu. Ya, Oke, tapi overall oke. masih bagus lah Naga ya. Iya, iya masih bagus ini. Bagus ya. Kita ke si ular. Nah, si ular ini lumayan nih. Prediksi si ular untuk keuangan perhatikan cash flow. Ya, berarti duitnya masuk, tapi dibilang nggak bisa nyimpen. Kalau dibilang perhatikan cash flow, berarti duit ada masuk, tapi nggak bisa nyimpen dibilang. Jadi bisa-bisa ngaturnya. Oke. Ya, gitu ya. Untuk kesehatan bisa jatuh sakit karena stres dan overwork. Hampir mirip ya. Perhatikan pola makan, tidur, olahraga, dan cari hal-hal yang bisa buat kamu happy. Kalau kelinci tadi disuruh akhir bulan jalan-jalan. Ya, kalau yang ini nggak butuh jalan-jalan. Yang penting apa yang Happy bikin aja. dia happy. Jadi, Contoh, misalnya si ular lebih suka kalau habis kerja dia nonton Netflix. Ini boleh nyebut iklan nggak nih aku? Sayangnya kita nggak lagi endorse sih bang. Belum aduh gitu Kalau ya. di Nah, endorse lumayan nih. lumayan gitu ya. Nah jadi nggak apa-apa gitu. Dia Iya, sambil betul. habis ini dia nonton Netflix gitu ya. Atau ternyata dia habis kerja dia pengen reward untuk dirinya gitu misalnya. Aduh, aku harus ada reward nih, ada reward. Aku mau shopping. Ya, dia buka ini shop market lagi gitu, boleh. Jadi kayak gitu ya. Nah, untuk hubungan perempuan akan sedikit bermasalah di asmara. Oh, kebalikan nih ya. Saya lucu juga nih Ya, kalau saya baca nih. benar. Lelaki bisa berpotensi ketemu pasangan cocok. Nah, ini aja udah beda kan, makanya Iya. pembacaan Shio itu ya. Ini aku baca cuma tentang satu pilar loh, dari pilar tahun. Jadi kalau butuh pembacaan lengkap kayak yang biasa aku bacain orang yang dari pilar bulan, hari, dan jam, lebih bervariasi lagi nantinya. Benar nggak? Ya. Betul. Nah, gitu ya. Jadi memang nggak akan bisa sama. Nah, hubungan perempuan akan sedikit bermasalah di asmara untuk relasi ya. Jadi hati-hati bagi yang cewek-cewek si ular. Ya. Apa aja Lucu bisa juga salah sih ya. bisa salah ngomong ya, bisa salah ketemu cowok atau bisa salah kirim WA. Salah kirim WA. Oh, maksudnya bukan salah kirim ke A, tapi kirimnya ke B bukan ya? Ke B, iya, salah kirim WA. Gitu kan. Iya bang, jemput bang. Waduh, abangnya di sebelah. Salah gitu ya. Salah ya, gitu kan. Lelaki bisa berpotensi ketemu pasangan cocok, ya, gitu ya. Jadi lelakinya bisa ketemu pasangan cocok. Bukan lelakinya bisa ketemu lelaki cocok, bukan ya? Bukan. Gitu. Untuk karir, fokus di tempat yang ada, jangan pindah kerja. Jangan pindah kerja ya. Jangan pindah kerja, ya. Keuangan bagus, apa bagus, itu bagus. Tapi untuk karir, jangan pindah kerja. Udah. Gitu. Ngikutin aja. Kuiran itu namanya bintang penolong. Jadi kalau di kami itu namanya kuijin, kami suka ngomong. Kuijin mungkin dapat dari sosok wanita atau pria yang sifatnya mirip wanita. Ya, gitu ya. Oke. Ya, gitu. Jadi ada yang nolong di tahun ini untuk ular-ular, ada yang nolong itu cewek biasanya. Cewek lebih tua dia. Hati-hati masalah gosip, affair dan di kantor ya. Dia mirip kayak dia dapat bintang sensanya mirip kayak si macan ya masalahnya. Jadi hati-hati masalah gosip affair di kantor. Jadi jangan ikut gosip. Gitu. Pulang aja gitu. Gitu. Jadi kalau ditanya, Bang Setiawan ngobrol dulu, jangan pulang. Enggak, mau ngangkat jemuran gitu bilang. Langsung pulang aja pokoknya.
Hati-hati itu ya. Ya langsung pulang aja pokoknya. Enggak gitu. Ya, oke kita lanjut ya. Menarik nih, menarik. Shio kuda ya. Shio kuda itu sebenarnya cukup ditabrak habis-habisan di tahun 2020 dan tahun 2021 sebenarnya. Peruntungannya nggak gitu bagus-bagus banget kuda di tahun 2020 dan 2021. Jadi kalau ada shio kuda yang di tahun 2020 dan 2021 itu bagus, itu mungkin komposisi pacenya masih bagus atau ya yang atas masih sayang dia. Betul. Balik-lagi yang kemarin kita bahas itu ya, yang atas. Benar. Gitu, dia nggak bisa angkat tangan nih kalau udah urusan yang di atas. Iya, kayak gitu jadi. Ya. Untuk shio kuda keuangan, peruntungan uang baik, boleh ekspansi bisnis dan spekulasi. Ya, tapi tetap dengan perhitungan ya, jangan membabi buta. Kesehatan fisik baik, tetapi stres bisa melanda sehingga membuat jiwa tidak tenang. Perbanyak ibadah. Waduh. Nah, ayo. ya. Berarti lebih ke mental ya, kena mental ini. Kena mentalnya harus hati-hati nih tahun ini nih ya. Fisik bagus, dia stres lebih ya. Untuk hubungan asmara kurang baik dikarenakan sibuk. Nah, jadi mungkin ya, jadi ditanya-tanya bini-bininya atau pasangannya. Adek, mau kemana adek? Yang bikin happy apa gitu ya. Bukan hanya sekedar uang masuk aja ya, harus diperhatikan juga nih, karena dalam arti seperti itu setiap pasangan itu kan butuh juga untuk perhatian segala macam ya. Benar ya. Aku suka banyak dapat klien, mereka cerai itu bukan gara-gara uang, tapi gara-gara perhatian. Betul. Iya, banyak banget. Jadi dulu masih jadi praktisi, masih umur 20-an. Aku tuh selalu berpikir dan banyak juga dapat kasus yang orang cerai ya gara-gara uang. Jadi ketika waktu sudah masuk di umur 30-an, dapat kliennya juga udah beda. Mereka cerainya itu banyak gara-gara bukan uang, karena mereka udah tajam melintir gara-gara perhatian. Betul. Ternyata dua-duanya memang harus seimbang. Betul. Nggak bisa dipungkiri sih, Selain itu kita kan juga harus tahu apa love language dari pasangan kita. Ada juga yang dikasih apa-apa seneng banget. Tapi ada juga yang butuh, cuman kita tadi itu terlalu sibuk, kita nggak ada di sisi dia merasa kurang disayang dan lain-lain ya kok ya. Benar. Bahasa cinta itu penting. Setiap pasangan ternyata punya bahasa cinta yang berbeda. Ada yang harus memang digombalin gitu kan ya Mas Setiawan. Betul. Iya kan? Dengan Ya kan? kata-kata indah. Benar itu. Ada yang ternyata mereka nggak cukup digombalin, ya mereka harus ada sentuhan. Betul, misalnya kita gandeng iya, gitu. Ternyata kalau kita cuma ngomong-ngomong tapi nggak digandeng, dia ngomong kita nggak cinta. Betul. Atau misalkan kalau kita gandeng tapi kita nggak ngomong, dia adalah bahasa cinta yang ngomong, dia bilang kita nggak cinta. Loh, kok salah lagi? Salah lagi kayak gitu. Jadi perhatikan bahasa cinta ke pasangan kalian ya. Ternyata bahasa cinta bukan hanya ke pasangan. Kemarin pernah ngobrol-ngobrol sama salah satu psikolog anak, ternyata ke anak juga punya bahasa cintanya. Betul. Iya. Jadi kita harus memperhatikan itu. Kita lanjut bukan ya. Hanya ke anak aja, ke klien juga. Jadi ini marketing nih, dipakai marketing. Benar itu. Ke klien juga, benar itu. Jadi benar itu. Oke, kita lanjut. Jadi untuk hubungan asmara kurang baik dikarenakan sibuk. Untuk karir ada peningkatan gaji dan karir. Nah, Mas Setiawan shio kuda nih. Berarti di karir harusnya masih ada hal baik. Harus semangat kita. Harus semangat ya. Kita kelanjutnya shio kambing ya. Untuk keuangan, peruntungan uang sangat baik. Ya, karena shio kambing sama di tahun 2020, 2021 itu ditabrak juga. 20. Untuk keuangan, ya, peruntungan uang sangat baik, maintenance kolega dan pertemanan. Nah, ya. Uangnya bagus, dibilang maintenance kolega dan pertemanan. Jadi shio kambing, teman-temannya dulu yang nggak berguna, mungkin di tahun ini berguna. Jadi manfaatkan teman-temannya. Gitu. harus ingat ini, harus ingat istilahnya ingat teman lama gitu ya. Iya, jangan lupa akan kulit juga ya, kacang jangan lupa kulitnya. Ya, jadi teman-temannya itu mulai ada guna. Mulai yang mungkin ada yang nawarin kerjaan atau apa gitu, ada yang bisa jadi kerjasama. Betul. Nah, kayak gitu. Mungkin ada nih kambing-kambing yang ngeluh, kayaknya temen gua nggak ada guna semua. Nah, kali ini guna, tahun ini guna. Tahun ini guna, ya.
Untuk kesehatan membaik daripada tahun kemarin, tapi tetap jaga karena kita COVID ya. Hmm, hmm. Untuk hubungan, Peach Blossom terlihat. Waduh, Korendi Peach Blossom ini apa? Peach Blossom ini adalah bintang tauwa atau bintang asmara. Ini adalah bintang yang sangat terkenal di pembacaan shio-shio, pembacaan divinasi timur kami ya. Ketika Peach Blossom terlihat, nah itu apa yang terjadi? Ada potensi pertunangan dan pernikahan. Oke. Kalau tadi kan cuma dibilang bisa ketemu pasangan, Hmm. bisa. Tapi belum tentu nikah dan tunangan, belum Tunangan. tentu. Kalau ini bisa nih ya. Ini bisa, Peach Blossom ya. potensinya ada Waduh. ya, potensi tetap ya, potensi. Potensi tetap. Kalau nggak dieksekusi ya cuma lewat. Ataupun misalkan kalau masih belum siap, jangan mentang-mentang Korendi ngomong gitu, wah gue langsung Jangan, tunangan. wah, Jangan. jangan. Saya Baru lillahi kenalan. ta'ala aja gitu. Wah, taaruf enggak. Kenapa taaruf? Kartanya sio kambing harus kayak gitu. Wah, kacau itu. Jangan. Baru kenalan nih. Iya. Kata Korendi nih bisa Kata tunangan Korendi, nih. Baru jangan. kenalan. Jangan, bahaya, jangan. Jangan ya, Oke, nanti oke. saya yang nanggungnya juga gitu. Kata Korendi nanti. Waduh. Kalau kita jawabnya sih nggak apa-apa, jangan nanggungnya ya. Jangan nanggungnya. Iya Jawabnya benar. nggak apa. Jawab nggak apa-apa, nanggungnya itu yang bahaya ya. Gitu ya. Oke. Apalagi nanti sio kambingnya ternyata udah nikah. Itu lebih kacau lagi. Kata Korendi disuruh nikah. Nah, disuruh lagi kata kacau ini. Ya. Wah, Kacau. ini bukan saya ya. Iya, kacau ini ya. Oke. Oke. Untuk karir ada potensi musuh dalam selimut di karir. Ya. Wow. Berarti jangan terlalu banyak ngomong, kita nggak tahu siapa yang bisa nerusin omongan kita ya. Atau ditambahin omongan kita. Ini harus bijaksana Ya. lah kita bilangnya. Ya. Jadi kalau omongan itu biasanya ditambahin, jarang dikurangin. Betul. Yang dikurangin itu apa? Gaji utang. biasanya. Oh, utang. Saya kira utang. Lupa gitu. Oh, saya utangnya Lupa, cuma segini kok. Oh, gaji betul. Gaji, Pak. Gaji. Gitu. Nah, persen itu dikurang-kurangin terus itu. Potong ini. Jarang ditambah, jarang. Gitu. Yang ditambah itu apa? Omongan biasanya. Omongan ditambahin terus. Biar bumbu-bumbunya sedap. Ada bumbu, mantep. Tetap fokus dan konsisten dibilang ya, tidak disarankan pindah kerja. Jadi kambing jangan pindah kerja dulu ya. Oke. Oke ya, kita lanjut. Sio monyet. Ya, untuk sio monyet di tahun 2022, sio monyet kan lagi jelek ya, kayak tadi aku bilang di awal. Keuangan tidak disarankan investasi atau ekspansi bisnis. Sudah, main aman aja. Oke, jadi main aman yang ada aja gitu ya. Benar. Pelihara yang apa yang ada istilahnya. Benar, maintenance apa yang ada ya. Kesehatan, jaga pola makan dan istirahat serta pikiran. Oke, jadi fokus ini kayak pikiran nih, soalnya dilihat ini nih lebih kepikiran juga ya. Stres kan. Ya. Jaga pola makan gitu ya. Mungkin karena nggak ingetin ayang makan jadi nggak makan gitu. Untuk hubungan asmara agak rumit di tahun ini ya, jangan rumit ya. Kenapa rumit itu? Misalnya agak rumit itu misalnya ternyata mereka udah pasangan, si ceweknya mintanya A B C D E F G gitu. Misalnya contoh, abang ini si ceweknya kerjanya di Senayan gitu. Abang jemput aku tapi harus lewat dari Kemang gitu. Sementara rumahnya si cowoknya di Pluit gitu kan. Mabok kan. Atau di Serpong gitu ya jauh. Oh, iya kan gitu ya kayak gitu. Pokoknya jangan ribet. Pokoknya di tahun ini jangan ribet. Pokoknya ambil efisien mungkin gitu. Contoh misalnya pasangannya nggak ngabarin 12 jam. Gitu kan. Positive thinking aja. Mungkin lagi jalan sama cowok gitu kan. Gitu. Pokoknya jangan ribet, pokoknya positif thinking aja. Ya lagi sibuk gitu ya sudah. Jangan kan jam 12 detik aja pada ribut kan sekarang ini. Ribut iya. Jadi positif aja pokoknya. Oh, mungkin lagi sibuk, mungkin ayang lagi sibuk kali kayak gitu. Sudah kayak gitu. Kita tunggu di 12 jam selanjutnya. Masih nggak ngubungin, ya sinin mungkin kan. Atau mungkin itu harus lapor polisi atau lapor polisi. Takutnya kan benar itu. Untuk karir, peruntungan karir baik, konsisten. Oke? Oke. Ya, berarti untuk sio monyet untuk karir sebenarnya aman masih ya. Asal konsisten ya, maksudnya asal nggak usah mikir macam-macam dulu istilahnya. Iya, jangan ngide. Jadi misalnya bosnya nyuruh, Wan, lu kerjain tugas ini ya, tapi sebelum ngerjain tugas ini lu minta ACC dulu dari B. Nah, gitu. Nah, jangan ngide, dia mikir nantilah minta ACC dari B, ribet, aku kerjain dulu aja. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus diikutin SOP-nya.
Oke, ngerti. Main aman, Nah, main main aman aman, aja. main Hmm. aman, main aman. Bos ngomong apa ikutin aja. Oke, oke. Oke. Ya, Selanjutnya si ayam ya. ayam. Hmm. Ayam nih, ayam. Untuk keuangan, semua taktik di tahun 2021 sepertinya bisa dijalankan di tahun ini. Akan dapat pemasukan besar, khususnya yang bergerak di elemen logam dan tanah. Aku jelasin. Jadi Hmm. pertama, mungkin sio-sio ayam di tahun 2021 itu ada planning. Hmm. Ya, mungkin terhambat COVID atau apa, ternyata di 2022 baru bisa jalan semua. Hmm. Yang pertama. Yang kedua, dibilang akan ada pemasukan besar khususnya yang bergerak di elemen logam dan tanah. Ya, Hmm. logam memang hubungan dengan perbankan atau ternyata si ayam ini pengacara. Jadi kasus-kasus yang di 2021 itu baru selesai bisa di 2022. Karena logam itu berhubungan dengan elemen law hukum legal. Oke. Nah, begitupun tanah. Tanah properti. Jadi ada surat-surat yang di 2021 nggak beres atau apa belum deal-deal, di 2022 dia bisa dapat duit dari sana, baru deal. Oke, jadi kalau mau jual rumah kemungkinan masih bisa nih ya. Benar. Ya, untuk kesehatan, jaga kesehatan, bisa mendadak sakit yang bikin shock. Ini serem juga nih. Wah, apa itu mendadak sakit yang bikin shock, Randy? Ataukah dia waktu buka dompet kosong terus jantungan? Nah, kayak gitu. Waduh, itu tiap akhir bulan itu Itu saya terakhir alami bulan. tuh shock. Iya, Udah shock. nggak shock lagi. Udah nggak shock lagi ya. Gitu. Jadi contoh gini, ya. Ternyata selama ini dia selalu cek kesehatan, bagus terus, Dok. Terakhir dia ngecek kesehatan, ternyata dia punya kolesterol tinggi lagi. Oke, dia bilang, loh ini nggak pernah nih gitu Loh ya. nggak pernah kayak gini. Hmm. Ternyata waktu dicek lebih lanjut, wah udah ribet lah pokoknya. Atau waktu dicek selama ini darah normal terus. Ya, waktu dicek lagi ternyata diabetes. Sampai 500 sekian. Nah, kayak gitu tuh. Jadi yang bikin shock, waduh, perasaan baik-baik aja. Kemarin makan pete mulu perasaan. Gitu kan. Untuk hubungan, saatnya quality dan family time dengan keluarga, ya. Oke. Untuk karir, ya, kenapa quality time dan family time? Mungkin ini aku nggak bisa bilang sibuk, tapi mungkin kalau ayam ini kalau nggak salah dia memang di tahun-tahun kemarin kurang menyempatkan. Oke, karena tahun kemarin itu mungkin sibuk ya malahan ya. Mungkin. Nah, jadi tahun ini disuruh ya. Untuk karir, ada perubahan karir tahun ini, persiapkan diri dengan tantangan yang ada. Nah, perubahan karir ini memang bisa dia pindah kerja atau dia pindah divisi atau dapat tanggung jawab baru. Karena dapat tantangan kan? Oke, tantangan baru. Oke. Iya. Bisa nggak? Bisa. Bisa, karena keuangan dia baik pada dasarnya sebenarnya kan. Karena tadi keuangannya itu dia bagus tuh ya. Nanti ada peluang yang cukup Benar. lagi berjalan nih. Benar. Oke. Kan dibilangnya akan dapat pemasukan besar ditulis. Wah, ini yang sio-sio ayam nih, boleh nih saya deketin nih. Boleh deketin. Ya. Oke. Habis ayam, ke Habis ayam anjing kita ke dulu. anjing. Ke anjing dulu ya. Untuk sio anjing, keuangan peruntukan uang sangat baik. Yang mana didapat dari hasil ide dan kreativitas. Jadi bikin produk dia. Ya, sio anjing. Coba cari ide gitu, bikin apa gitu, bikin hiasan tangan, apalah gitu. Bikin lagu, bikin apa. Pokoknya hasil ide kreativitas produk. Bisa dapat duit dari sana. Jaga nafsu dalam memakai uang. Jadi kalau ternyata ada anjing-anjing yang nggak bisa ide dan kreativitas, ya sudah, pokoknya jaga aja nafsu dalam memakai uang. Karena di tahun ini ternyata sio anjing impulsif. Ya. Untuk kesehatan fisik baik, akan tetapi kesehatan mental yang menurun. Sama nih berarti ya. Sama kuda mental. ya. Sama mirip kuda. Istri siapa? Sio monyet. Sio monyet. Hati-hati sio monyet berarti ya. Nah, bisa berantem tuh. Karena kenapa? Kondisi hormonnya lagi agak kurang bagus kan. Jadi misalnya Mas Setiawan ngomongnya sebenarnya nggak nyinggung, dia bisa kesinggung. Nah, kayak gitu ya. Atau menurut Mas Setiawan biasanya juga ini nggak apa-apa atau kenapa dia rungsing banget, nah kayak gitu. Jadi bawaan dari energinya ya, sebetulnya bukan dianya. Oke, energi yang tadi itu karena pengaruh dari Benar. Jadi pahami. Jadi ingat, baca ini adalah untuk tindakan preventif. Bukan jadi Atau pembenaran gitu. betul, Yang aku kan lagi ini wajar dong. Enggak gitu. Setuju. Ya, kita berharap sih aman-aman aja nih, karena kan kalau monyet sama kuda kan biasanya kan sangat cocok nih, apalagi jadi topeng monyet. Topeng monyet.
Bercanda. Kan biasanya kan monyet sama kuda kan jadi toko yang monyet. Berdua. Iya. Oke. Ya. Untuk hubungan si anjing, bagi yang sudah berumah tangga jaga komunikasi dengan pasangan. Bagi yang single berpotensi dapat pasangan. Ya, gitu ya. Iya, gitu. Terus waktu saya bawa materi ini di grup sebelah, ada yang ngomong si anjing, "Ko Randy, di relationship bagi yang sudah berumah tangga jaga komunikasi dengan pasangan, bagi yang single dapat potensi pasangan." Apakah bisa nih nanti yang berumah tangga pengen berkomunikasi dengan pasangan biar bisa nambah pasangan? Itu saya kayak nggak mau ikut campur tuh itu. Terlalu jenius kadang ini. Nah itu dia hasil dari ide dan kreativitasnya itu. Benar itu. Akhirnya makanya aku bilang, nah itu udah contoh. Saking ide kreativitasnya anjing di tahun 2022 itu sangat ini. Ya, oke. Kita lanjut ke karir. Karir bisa mendapatkan peningkatan karir dan gaji ya. Berarti overall sebenarnya bagus lah ya anjing ya. Bagus ini. Oke ya. Kita ke show babi. Untuk keuangan, jaga pola keuangan. Nah, masih diperbolehkan ekspansi bisnis ya. Kalau jaga pola keuangan berarti bisa kebobolan. Makanya dibilang dijaga. Ya, masih babi berarti masih bagus lah. Walaupun babi dibilang kena tabrak berarti untuk keuangan masih bagus. Ya, boleh ekspansi bisnis. Kesehatan stabil. Tuh, bagus ya. Nah, ternyata di relationship-nya yang agak jelek. Bagi yang sudah berumah tangga hindari berdebat. Kayaknya lagi banyak masalah keluarga semua ya. Benar, kan tadi udah aku bilang kan energi di tahun ini adalah pertikaian kan. Panas soalnya semua ya. Karena kayu yang semua keras. Airnya air yang, air samudra, kayunya kayu yang, itu sifat maskulin semua. Jadi energinya itu nggak mau kalah. Nah, gitu ya. Bagi yang single ada potensi mendapat the right one. Nah, ya. Untuk karir membaik, jangan melawan atasan, cari win-win solution dari semuanya. Karir bagus, atasan nyuruh apa ikut aja. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak pokoknya ini nyari aman nih win-win ya. Benar. Ya. Kita lanjut ke sio tikus. Keuangan diperlukan kerja keras dan konsisten di tahun ini agar uang bisa melesat. Berarti stabil ini sebenarnya. Yang penting konsisten aja. Untuk kesehatan, hati-hati dalam perjalanan, potensi luka syaraf serta benda tajam. Ya. Oh, sama kayak yang itu yang awal ya. Ya, benar kayak si macan. Ya, untuk kesehatannya ya dia kenanya sama, sensanya sama kenanya. Nah, sio tikus berarti untuk olahraga hati-hati dong karena dibilang saraf ya. Betul olahraga. Olahraga dia hati-hati itu bisa kecetit lah kayak gitu, salah urat lah, ya kan. Pinggang lah, apalah gitu, kepletot kaki, hati-hati ya, yang sio tikus ya. Ya hati-hati dalam perjalanan, ngantuk udah jangan bawa dulu, naik Grab gitu atau kayak gimana gitu ya. Untuk hubungan komunikasi yang kurang baik dengan pasangan, oke, berarti komunikasi ya. Oke, nah untuk karir hati-hati kolega yang bisa membuat kita difitnah. Jangan melakukan gerakan tambahan dan tetap konsisten. Jadi kalaupun nanti misalnya terjadi hal-hal yang aneh, kan dibilang hati-hati nih, ternyata beneran difitnah. Respon kita jangan lebay. Karena ketika respon kita lebay, dibilang kita jadi bisa salah. Respon jangan lebay, jangan oke. Gitu. Jadi misalnya dipanggil sama bos, kamu katanya ini. Oh, jangan meledak-ledak, jawabnya santai. Nah, kayak gitu. Makanya dibilang jangan santai. Jangan melakukan gerakan tambahannya. Oke. Ini menarik. Jadi udah diwanti-wanti dia kan. Ya, gitu. Hati-hati kolega yang membuat kita difitnah. Lagi-lagi jangan gosipin atasan, jangan gosipin orang gitu karena nanti ya. Terakhir, sio kerbau. Ya. Sio kerbau untuk keuangan itu peruntungan baik. Peruntungan baik diperbolehkan investasi dan ekspansi. Ya, berarti bagus banget ya. Untuk kesehatan jangan terlalu capek, bisa sakit mendadak. Nah, sekarang perhatiin dari 12 sio tadi selalu kalau polanya Mas Setiawan lihat, kalau setiap uang baik kesehatan pasti nurun. Iya, betul. Nah, itu adalah prinsipnya di Cina. Prinsipnya di Cina keuangan dan kesehatan itu berbanding terbalik. Tapi emang ini sih emang
Masuk logika sih ya. Dalam arti Iya, saya gila-gilaan nyari uang, akhirnya itu lupa terhadap kesehatan. benar, benar, Di saat keuangan seret, makin saya jaga makanan sehat, benar, nggak benar. jajan Nggak sembarangan, jajan, jajan. nggak tidur Makan di rumah, nggak tidur iya, malam. nggak tidur malam, nggak ada kerja tidur mulu malah. Terus habis itu nggak makan, nggak beli-beli makanan di luar yang bisa yang banyak kolesterol dan lain yang enak-enak istilahnya gitu ya. Pak, secara logika masuk akal. Iya, benar Aduh. itu. Jadi di Hmm. Cina itu prinsip kayak gitu. Dia berbanding terbalik, ya. Hmm. Dia berbanding terbalik, ya. Makanya kalau di Cina kalau kalau kesehatan lagi buruk, mereka ngatasinnya itu dengan cara sebentar ya. Hmm. Nah, mereka ngatasinnya itu dengan cara adalah perbaikin feng shui-nya. Oke. Nah, gitu biasanya gitu ya. Karena Nah, kalau keuangan mereka hubungan lagi baik gitu ya. benar, benar, benar. Ada Ada si bayi Dede. di rumah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, senang-senang. Ya, ya. Hmm. Untuk hubungan ya bisa mendapatkan pasangan bagi yang single. Oke, oke. Ini kayak banyak berita bagus nih untuk yang pasangan-pasangan nih, masih Benar, single-single nih. benar, Yang benar single-single banyak kayak ya. bagus ya. Benar, benar ya. Untuk karir, pintar-pintar membawa diri dalam pergaulan kantor. Ada potensi peningkatan karir dan gaji. Cuman harus pintar-pintar menjaga, membawa diri nih ya. Benar, pintar-pintar bawa diri itu berarti jangan sombong Hmm, ya. hmm, hmm. Terus apa Jaga namanya? omongan. Jaga omongan, fleksibel gitu. Nah, ini boleh nih misalnya diajak nongkrong sesudah apa namanya? Ngantor, Oh, boleh. hmm. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau tadi kan dibilang Nggak jangan terlalu boleh. banyak ngumpul, ada kan yang tadi kan. Nah, Ah, betul. kalau yang ini pintar-pintar membawa diri dalam pergaulan kantor. Jadi boleh tuh Hmm, misalnya habis hmm. kantor kita ngopi yuk, ngopi-ngopi. Ngopi aja pokoknya sampai asam lambung nah. Enggak apa-apa. Iya, yang penting investasinya tinggi ya. Ekspansi, ekspansi dari jaringan networking. Iya, iya, ya ada potensi. Hmm, hmm. Oke ya. Oke, oke, menarik, menarik, Itu menarik. cukup. Kalau ini tabel feng shui mungkin nanti kalau mau kita bahas kalau yang Hmm, ini hmm. sebenarnya ya. Oke, cukup kalau gitu. Menarik nih. Kalau itu facing. Oke. Nah, sekarang ini sebenarnya itu apa pengaruh tadi dari tahun sebuah show terhadap show-show lain kan itu sebenarnya itu eh, dari unsurnya apa ya? Kan tadi kan kita lihat nih, berarti kan Benar, kita lihat nih ini benar. macan air terhadap kelinci secara umum, Benar, macan benar, lain benar, terhadap benar, sebenarnya itu benar. secara secara kita ngomong itu secara keilmuan itu kenapa bisa mempengaruhi sih istilahnya kita? Jadi pola pola pembacaan nasib itu memang mulai dari si host. Jadi kan sekarang ini hostnya itu kan Macan. si macan, nah gitu kan. Hmm. Guestnya tamunya itu ialah sio-sio yang lain, 11 sio yang Betul, lain kan betul, ibaratnya betul, kan. betul. Nah kayak gitu. Jadi yang ngatur rule-nya sih itu. Nah ternyata macan misalnya ketemu macan itu ada efeknya apa? Macan ketemu itu ada efeknya apa? Nah kalau dibilang rumus itu didapat dari mana? Sebenarnya rumus itu didapat dari pertentangan. Ada namanya Singchong Pohai namanya. Singchong Pohai Hmm, itu pertentangan, hmm. ya. Mulai dari pertentangan dan kombinasi. Nah itu ada bukunya dia. Oke, Yang itu tadi buat yang tadi di awal aku bilang bukunya dibuat berdasarkan apa namanya trial dan error leluhurnya kami. Jadi dia sudah ada pakemnya. Kalau macan ketemu lagi ayam di tahun macan kira-kira kejadiannya A B C D E F G. Kalau ini kayak gitu. Oke, oke. Jadi Ah, itu istilahnya memang ada ilmu-ilmu tersendiri tuh. bener, Jadi bener. Kayak nanti bisa primbonnya, udah ada primbonnya kayak. primbonnya dan itu dari istilahnya dari turun temurun yang udah diamati secara ribuan tahun, puluhan ribu tahun malahnya. Dan Bener, istilahnya ya tadi itu mau ya hostnya tergantung hostnya siapa nih. bener. Nanti Tergantung hostnya hostnya nanti siapa. Xiongnya sama siapa nih ya udah. Benar, Nah, benar, terus ditambah lagi sama unsurnya sekarang dua-duanya panas segala macem ya. benar. Nah, ini kalau facing apa nih? Kalau secara luar aja nih, komposisi facing. Sebenarnya iya, facing ini berhubungan dengan dengan feng shui sebenarnya ya. Kalau Hmm, facing ini hmm, agak sulit aku jelasin, tapi intinya adalah di setiap tahun-tahun itu dia punya ada perhitungan kira-kira rumah itu perputarannya seperti apa. Dia perputaran. Jadi ada energi, ini kan dari langit kan ada energi tadi kan, betul betul. ya. Jadi menurut orang Cina energi yang dari langit
itu datang ke bumi, ditangkap sama bumi. Ketika ditutup dalam bentuk ruangan, ternyata ada energi yang tersimpan. Nah, Oke. energi itulah yang dihitung oleh Feng Shui. Oke. Nah, energi itulah. Nah, di tahun 2022 semua bintangnya itu dibilang balik kandang. Jadi ini adalah bintang susunan aslinya. Di semua balik kandang. Kalau posisi balik kandang kayak gini ini bahaya malah. Karena angka 5 ya kita Hmm, ngomongnya ada angka 5 ya. Angka 5 hmm, itu berhubungan dengan bintang sakit atau wewang. Itu ada hmm. di tengah-tengah rumah Tengah-tengah. dibilang. Hmm. Tengah-tengah rumah ya, ada di tengah-tengah rumah. Berarti potensi sakit di tahun ini sangat besar. Balik lagi kita ke perhitungannya tadi aku bilang di awal, untuk sakit hati-hati. Hmm, 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 hmm. Nah, dia kayak gitu, Mas ya. Jadi hati-hati. Kalinya kalau kalau Oke. kita mau balik lagi beneran ke prinsipnya Feng Shui, gimana cara nanggulanginnya? Nah, nanggulanginnya adalah angka 5 itu dia paling lemah dengan benda-benda logam. Angka 5 oke, benda-benda logam. Benda-benda Terus logam ya. hubungannya Nah, berarti sektor tengah rumah, sektor tengah rumah. itu Hmm. ditaruh banyak benda-benda logam ya, benda-benda warna putih, benda-benda logam, warna emas, tropi, alat musik gitu. Jangan taruh benda-benda yang berwarna merah, menyala atau lampu. Oh, malah lampu yang terlalu Lampu terang merah, juga. jangan Oh, lampu terlalu terang merah. ya. Lampu Lampu merah. merah ya. Oke, Iya, kalau lampunya putih lampunya sebenarnya lampu putih juga bisa kan lah mengaktifkan. Iya, sebenarnya bisa karena mengaktifkan. Makanya dibilang mending taruh logam untuk oke. ngiasin si lampu. Kadang kan terkadang ada yang benar orang tuh tengah-tengah rumahnya memang ada lampu kan. Betul betul pasti biasanya. Nah, kayak gitu. Makanya tengah-tengahnya ditaruhnya tuh peralatan logam. Jadi di sana taruh meja kecil atau apa kayak gitu biar jadi nggak kelihatan kayak kias feng shui, biar agak aneh. Jadi Hmm, kelihatannya hmm. cuma memang arsitektur aja. Oke, oke itu pengaruhnya itu ya tadi ya. Dan ya tadi itu tahun itu juga ternyata itu juga pengaruh terhadap feng shui. Akhirnya itu kalau gitu tiap tahun itu bisa berubah ya? Bener nggak? Kalau secara Benar, logika saya benar, nih. benar, benar. Jadi setiap tahun itu ada energi yang mempengaruhi. Hmm, Baik hmm. dari orangnya. Tadi kan kita baca orangnya kan. Betul betul. Nah, kalau ini kita udah masukin tentang cerita buminya, feng shui-nya. Jadi ada Hmm, energi dari bumi yang mempengaruhi kita. hmm, hmm. Nah, setiap tahun itu berubah-berubah juga. Makanya jangan heran kalau ngelihat ada orang kaya atau apa yang memang dia pakai feng shui. Tahun ini kita lihat lemarinya di sono, tahun depan kita lihat lemarinya pindah lagi kadang. Oke, jadi Atau sofa. bukan karena dia iseng ya, pengen Bukan, perubahan itu, bukan. tapi Ada karena yang emang kayak biasa gitu. itu. Hmm, Ada yang hmm. kayak gitu, ya, ada yang kayak gitu. Benar itu. Oke, ini soalnya ini kalau kalau kalian lihat gambar nih ada 9 angka nih ya dan Ada angkanya itu 9 angka, benar. Ada mulai hmm, angka 1 sampai angka 9 ya. Jadi hmm, angka yang jelek itu adalah angka 5 dan angka 2. 5 itu enggak ketidakberuntungan, yang 2 itu angka sakit. Angka 2 lagi ada di sektor barat daya ya, sektor hmm, barat daya ya. Jadi hmm. sektor barat daya rumah. Jadi kalau memang mau ngukur, berdiri Hah? tengah-tengah rumah, Hah? menghadap ke Pintu arah hadap utama, rumah, arah hadap rumah. arah hadapun rumah itu Ya, pintu kan utama, bukan? terkadang orang punya pintu utamanya tidak sesuai dengan arah hadap rumah. Oke, maaf, tolong diluruskan. Arah hadap rumah itu apa ya? Arah hadap rumah itu adalah arah hadap rumah Ke menghadap jalan. jalan paling besar. Oke. Maksudnya kan kalau pintu utama kadang-kadang ada yang miring gitu ya, maksudnya. Oke, Benar. oke. Ya, Pokoknya sekarang itu persepsinya di mana itu kita itu jalan utama besar itu, jadi gerbang kita buka itu, nah itu benar. pintu besar, jalan besar itu, jadi itu arah hadap Arah rumah. hadap rumah. Oke, ya, Ya, ngerti. benar ya. Kadang kan ada Hmm, orang arah hadap rumahnya menghadap utara, tapi hmm. ternyatanya pintunya ada di samping, menghadap ke barat. Betul. Nah, Hmm, gitu. Jadi kalau hmm. kita ngomong berdasarkan Arah. pintu utama, salah. Jadi Hmm. harus sesuai dengan arah hadap rumah. Nah, Oke. berdiri sesuai arah hadap rumah, berdiri di tengah-tengah rumah kalau mau ngukurnya ya, kalau mau Hmm, ngukur. Sebenarnya agak sulit aku jelasin di podcast, hmm, harusnya paling hmm, enak hmm, dijelasinnya lewat Zoom gitu ya. hmm, Nah, hmm. menghadap arah hadap rumah, pakai kompas, beneran pakai kompas, nggak boleh pakai kompas HP. Kompas HP bisa meleset di atas derajat. Oke. Kompas, ya, kompas beneran itu murah kok, 15.000, 10.000 kalau di Gramet, Betul sekarang. Betul betul. ya. Jadi beneran di tengah-tengah rumah, menghadap arah hadap rumah. Di mana arah hadapnya nanti baru tahu ternyata arah hadap rumah kita utara. Arah hadap rumah kita misalnya selatan, arah hadap rumah kita misalnya barat atau timur. Hmm, hmm, hmm. Nah, kayak gitu ya. Nah, paling bagus adalah sebenarnya rumahnya itu dibikin denah.
Hmm. Dibikin denah, sudah dibikin denah, terus dibikin kotak, 3x3. Nah, dibagi betul 3 kali 3. Jadi tahu ini misalnya pintu utama kayak gitu, di sini dapurnya, di sini Oke. apanya. Jadi mulai tahu kan sektornya. Nah. Kalau rumahnya bentuknya L gimana? Berarti ada sektor yang hilang. Oke. Oke. Ya, Oke, oke. bentuknya L rumahnya. Tet, bentuknya L, pintu dari Nah, sini, ya. terus habis Berarti itu ini belakangnya yang misalnya hilang. kebun. Biasanya kan gitu ya, belakang ada Iya, berarti kebun. ini yang hilang. Berarti sektor ini nggak dihitung. Oke, jadi pokoknya kan kita anggap itu bujur bujur sangkar, terus habis itu nanti kan kalau sekarang kan model kan ada yang kebunnya di depan, ada yang kebunnya di belakang, bentuk L gitu ya, kadang-kadang ya. Benar, benar. Nah, dari sono nanti bisa tahu baru sektor Oke, barat oke. dayanya di mana kayak gitu. Nah, Hmm, pokoknya hmm. angka 2-nya itu lagi ada di barat daya. Tuh, Jadi itu barat harus daya. jadi itu Ini harus lagi hati-hati. jelek. Itu hati-hati, itu dilemahinnya pakai logam. Hmm. Nah, terus ada lagi sektor yang agak jelek lagi, namanya angka 3. Angka 3 sektor keributan, ada di timur. Nah, ngelemahinnya tuh kias dengan elemen api, ya, Karena elemen api karena karena di air ya. elektronik, Hmm. elektronik. Bukan karena dia kayu. Oh, kayu. Oke, oke, karena kayu, kayu. Karena dia Hmm. kayu. Gitu. Jadi jangan dikasih elemen kayu dan air makanya. Malah nanti malah Ah, jadi kuat soalnya. malah jadi kuat. Gitu. Jelek lagi angka berapa? Angka 7. Angka 7 ada di barat. Hmm, Angka hmm, barat. Kiasnya baru dengan elemen air. Karena itu elemennya logam. Logam hmm, dilemahin pakai air. hmm, hmm. Gitu. Jadi akuariumnya taruh di barat rumah. Oke, jadi Gitu. diangkut ya, dipindahin Gitu. ya. Hmm. Benar. Yang bagus-bagus yang mana? Nih, utara bagus ya. Victory Star ya. Barat Hmm. laut bagus. Ya, Hmm. selatan lagi bagus. Kayak gitu. Terus apa namanya? Tenggara lagi bagus. Apalagi untuk romance, Papan. Hmm. Tenggara itu bagus banget. Itu lagi yang belum nikah. Jadi di sana ditaruh Mandarin Duck namanya. Cari di Tokopedia. Mandarin Duck. Oh, ada ya. Ada, taruh Hmm. di Hmm. sana gitu ya. Atau rose quartz batuannya Menarik, menarik, gitu menarik, ya. menarik. Terus di timur laut lagi bagus. Prosperity Star ya. Prosperity Star ya, kayak gitu. Nah, kalau di Feng Shui kami ada namanya Tai Sui tahunan. Nah, itu nggak boleh dihadap. Kalau dihadap dibilang kita bisa mendapatkan bencana. Tahun ini ada di timur laut. Jadi nggak meja kerja yang lagi menghadap timur laut itu harus digeser semua. Oke, jadi ini semuanya ini kalau kalau kita lihat di kalau kita lihat di apa PowerPoint-nya si Korendi ini, jadi itu sedang beradanya ini dalam arti kan 1 sampai 9 ini sedang beradanya di mana dan istilahnya ya itu apakah dihindari atau malah dijaga ya benar ya atau Benar, malah di itu. Oke, oke, menarik, benar menarik, ya. menarik, menarik, Nah, kayak menarik. gitu. Jadi Tai Sui-nya ada timur laut. Jadi nggak boleh menghadap arah timur laut. Jadi semua meja yang lagi hadap timur laut geserin dikit semua. Oke, oke, Dia bilang menarik. kayak gitu. Ada satu lagi namanya Sansa atau Trikiling. Adanya di sektor utara. Nah, nggak boleh duduk. Jadi duduk di sektor utara lagi nggak boleh. Jadi kalau di sana lagi ada ruangan untuk jadi kantor, jangan dipakai dulu. Oke, ini untuk berlaku untuk semua kita Semua, ngomong itu semua orang lah kita bilangnya pada semua tahun ini ya. karena ini Hmm, feng shui semua orang. hmm. Oke. Gitu ya. Terus kami juga ada pantangan setiap tahun itu ada daerah-daerah yang boleh direnovasi, ada yang nggak boleh. Untuk tahun 2022 nggak boleh renovasi itu mulai dari tengah, timur laut, dan utara. Oke. Nggak Oke. boleh direnovasi. Jadi kalaupun mau direnovasi, mulainya dari sektor lain. Oke, ini jadi bukannya jangan merenovasi di daerah itu, tapi mulainya dari daerah itu nggak boleh ya? Mulainya dari daerah itu nggak boleh. Kalau mau Oke. mulai, jadi kalau Hmm, beneran mau direnovasi dengan beberapa cara. Yang pertama cari hari baik, itu harus manggil praktisi. hmm. Atau yang kedua, renovnya jangan dari sektor itu, renovnya dari tempat lain ngetoknya. Hmm. Jadi kayak gitu, kira-kira. Ya, jadi Oke, kalau oke, oke. kalau nah kayak gini kan, ini contoh nih. Ya, nih jadi dibuat kayak gini nih. Hmm. Nah,
ya kan? Nah, ini pintunya dia, ya kan? Ini Hmm. kamarnya dia. Nah, sudah dibuat angkanya tadi. Oke, setelah dari denah, terus kita pakai kompas, baru baru kelihatan apakah pintu utama api, apakah itu menghadap mana gitu ya. Benar, 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 benar. Menarik, menarik, menarik. benar, benar. Ini contoh perhitungan feng shui, ini Hmm. contoh ya. Contoh gitu. Sudah habis. Oke, oke, ini menarik banget nih Korendi nih. Ini Yap. thank you banget nih untuk ilmu, bagi-bagi ilmunya lagi nih, sharingnya lagi nih. Kalau kemarin kan Feng Shui, terus habis itu hari ini mengenai Shio dan peruntungan Shio di tahun 2022, yang balik-balik lagi segala sesuatu itu pastinya itu harus ada istilahnya, bukan bukan persoalan nasib tanda kutip ya, bukan Iya. terima nasib nih, gue terima nasib nih, Jangan gue lagi terima nasib. jelek. Jangan pernah. Oh, Tujuan atau baca nasib itu bukan pasrah, terus bukan juga dipercaya 100%. iya. Justru tujuan baca nasib adalah gimana kamu melakukan tindakan preventif. Yang baik dikejar, Hmm. yang buruk gimana caranya dihindari. Setuju, Itu betul. tujuannya. Jadi tujuannya kita bukannya mau untuk mendaluin Tuhan. Itu nggak Iya, mungkin. Karena Tuhan setuju. punya sifat maha mengetahui. Maha segalanya. Betul. Nggak mungkin. Manusia mustahil. Hmm, Tujuannya adalah hmm. melakukan tindakan preventif. Betul, betul, betul. Jadi istilahnya kalau ada yang bagus ya biar jadi itu jadi semangat. Kalau ada yang jelek kita malah semangat juga untuk mencegah itu terjadi. Benar. Yang berarti wah tahun ini saya beruntung nih. Udahlah mendingan tidur aja deh. Jangan dong. Jangan dong. Nggak kejadian dong. Terus apa lagi? Wah kata Korendi nih dapat jodoh nih hari ini harus tahun ini harus tunangan. Oh jangan juga, Jangan. harus ditelaah juga ya. Seperti Benar. itu sih. Tapi ini Oke. bagus sih dalam arti soalnya setiap dari kita kan juga pasti kan harus memandang itu dengan positif sih dalam arti. Benar. Misalnya kan kalau kita lihat, wah tahun ini kamu ciong, tahun ini kamu ini kurang baik kesehatan gini gini gini, ya kita justru harus misalnya berusaha untuk mencegah. Oh kalau gitu saya memperbaiki hidup saya nih. Seperti itu dari segi positifnya seperti itu Benar. Korinti, bukan Benar. bukan bukan menjadi kepikiran aduh tahun ini nih gue bakalan Bukan. celaka nih, aduh Justru tahun ini gue gagal bakal kita. Kita gagal jangan. belajar membaca nasib atau ngapain bacain nasib. Itu gagal itu. Mm-mm, Bukan itu mm-mm, poinnya. mm-mm. Justru misalkan kalaupun misalnya tadi dibaca, wah kayak ini tahun ini nih kurang beruntung nih. Justru itu yang harus kita tambah tambah positif lagi nih kita nih dalam arti harus tambah semangat lagi. Gimana cara kita menghindarinya atau setidaknya itu preventif lah. Kayak misalnya kesehatannya udah dikasih tahu kesehatannya pencernaan ya jangan jajan sembarangan nanti tipes lagi. Istilahnya kan kayak gitu nanti Benar diare itu. lagi. Maksudnya Benar kan itu, kayak Pak. seperti itu tuh. Itu segala sesuatu itu kita harus lihat dari itu. Wah, sekarang ini lagi bagus nih. Ya, kita tetap harus semangat dalam arti peluang nih bisnis. Oh, ya udah jadi itu kan menjadi semangat tapi ingat tadi itu selalu selalu ada kata-kata harus berhati-hati. Jangan gegabah. Ya, Korendi betul ya. Benar, benar, benar. Jadi itu harus diterima dengan baik nih. Oke, thank you banget lo Kak Randy lo Sama-sama. untuk Sama-sama. ngobrol-ngobrol ini, untuk Siap. sharing-sharing ini. Semoga nih nanti nih kita bisa sharing-sharing ilmu lain ya nih. Boleh, boleh. Nanti disesuaikan dengan temanya aja. Jadi saya juga bisa mikir kira-kira apa yang paling tepat dibawa. Terus teman-teman juga biar lebih enteng juga kepalanya nerima ya kan. Boleh, boleh, asik-asik. Nanti misalkan kalau itu Korendi boleh nih bilang, ini nih ada ide nih, gimana nih kayak asik juga nih saya ngebawain ini misalkan seperti itu. Siapa tahu ataupun nanti dari Siap. kita ini akan nanya Korendi, kira-kira ini bisa gak nih temanya ini nih seperti Boleh. itu. Siap. Oke, sekali lagi Korendi terima kasih nih untuk menyempatkan diri untuk berbincang-bincang di Jeda Langka Podcast dan untuk para sahabat Jeda Langka Podcast. Selamat mendengarkan acara-acara kami lainnya dan ingat jaga kesehatan dan tadi itu tetap jaga hubungan dengan keluarga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you. See you.